Ada 3 hal yang akan memudahkan kita untuk menarik sebuah rezeki. Apalagi ketika keadaan kita sedang benar-benar berusaha ingin mendapatkan keajaiban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi bersama Mang Aka seperti biasa, sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman, semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi cerita lagi nih. Ada 3 hal yang akan memudahkan kita untuk menarik sebuah rezeki. Apalagi ketika keadaan kita sedang benar-benar berusaha ingin mendapatkan keajaiban dengan wasilah memperbanyak sholawat, memperbaiki ibadah, dan tentunya ada suatu hal nih teman-teman, ketika kita mau mendapatkan sebuah keajaiban, mau mendapatkan sebuah kemudahan, mendapatkan sebuah kebahagiaan, dan tentunya ketika kita sudah berikhtiar ya, memperbaiki sholat, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, begitu juga melakukan hal-hal yang lain. Tapi entah kenapa keajaiban itu belum ada juga dalam kehidupan kita, yang ada hanya masalah ataupun kesulitan yang belum teratasi, yang belum kita uraikan, atau masa itu belum kita bisa selesaikan. Dan ternyata nih teman-teman, ketika kita melihat terus-menerus melakukan hal-hal itu, sehingga kita berpikir, kenapa ya ketika kita sudah berdoa, melakukan yang Allah perintahkan, tapi belum ada juga yang namanya keajaiban. Nah, dan ternyata nih teman-teman, semua saja sama ya halnya sama kali. Semoga dengan hal yang kalian rasakan sekarang, tentunya berbagi cerita dari pengalaman yang sudah saya alami. Ada suatu hal yang mungkin belum kita sadari, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin belum kita akui, atau bisa mungkin ada sesuatu yang kita lupa, dan sehingga kita hanya fokus mengejar sesuatu dengan memperbanyak amalan, memperbanyak istighfar, memperbaiki ibadah, memperbanyak hal kebaikan, tapi ada suatu hal kejadian ataupun sesuatu hal persoalan yang belum kita akui kesalahan itu misalkan, dan ternyata dengan kata berbohong ataupun sempat berbohong dan kebohongan itu belum kita uraikan, belum kita akui kesalahan itu, maka saya yakin keajaiban yang kalian inginkan itu nggak bakalan terwujud teman-teman. Karena dengan kata yang namanya kebohongan ataupun berbohong dalam bentuk apapun, itu seolah-olah keajaiban, kemudahan ataupun jalan itu terhalangi dan terhambat. Jadi buat kalian ya teman-teman, kalau misalkan sedang kesulitan, punya masalah, punya sesuatu yang ingin kita gapai, kita udah toh-tohan mengejar impian dengan ikhtiar langit, terus belum ada juga yang namanya keajaiban dalam kehidupan kita, maka mulailah kita melihat ke belakang nih teman-teman. Ada persoalan apa, ada perkara apa, ataupun pernah kejadian apa sehingga kita belum dikabulkan oleh Allah SWT sebuah keinginan kita ataupun sebuah jalan yang kita inginkan, dan sehingga masalah yang kita sedang hadapi ini bisa teruraikan. Setelah saya pikir-pikir, itu juga ketika kita sudah memperbanyak amalan, memperbanyak sesuatu yang kita lakukan, tapi ada sesuatu kebohongan yang belum kita akui, belum kita sadari, sehingga yang namanya keajaiban itu belum datang dalam kehidupan kita. Jadi buat teman-teman,
yang mau berikhtiar langit, mengejar sesuatu yang kita inginkan, ataupun ingin mendapatkan jalan di setiap kesulitan, maka mulailah kita, selain kita bertobat, kita mengakui semua kesalahan kita, akui semua perbuatan yang kita lakukan yang menurut kita salah, dan setelah itu kita melaksanakan sholat taubat, dan itu baru kita mengerjakan hal-hal yang sudah Allah perintahkan, seperti memperbaiki sholat 5 waktu, memperbanyak istighfar, dan memperbanyak sholawat. Karena dalam 3 hal ini yang pernah saya lakukan, yang pernah saya kerjakan setelah bertaubat ataupun mengakui semua kesalahan yang pernah saya perbuat, dan dengan 3 cara ini, dengan 3 langkah ini, perisai ataupun sebuah halangan rezeki datangnya dalam kehidupan kita akan semakin cepat, teman-teman. Kalau kita sudah mau memperbaiki sholat 5 waktu, setelah itu juga memperbanyak istighfar, dan ditambah lagi memperbanyak sholawat. Karena dengan 3 hal ini, saya yakin akan ada sebuah jalan kemudahan dan akan ada sebuah kebahagiaan di dalam kesederhanaan kita, di dalam keterbatasan kita. Itu teman-teman. Tapi kalau kita masih mengandalkan diri sendiri, masih mencari solusi dengan tanpa melibatkan Allah, tanpa melibatkan Rasulullah, itu seolah-olah kita masih mampu dan bisa mengerjakan semua itu, sehingga kita dibuat pusing, dibuat capek, dibuat gelisah, dibuat merasa rumit dalam hidup ini. Nanti ujung-ujungnya kita tetap balik lagi ke Allah, teman-teman. Nah, mungkin itu ya dalam video pendek yang saya buat. Jadi buat teman-teman yang mungkin keajaibannya belum datang, yang sudah mengamalkan sholawat, mengejar amalan ikhtiar langit, maka mulailah mengakui semua kesalahan kita satu persatunya, dan kita taubatin, kita perbanyakin istighfarnya. Selain kita jika berbanyak istighfar dalam hati kita, sambil kita ingat bahwa kita pernah melakukan yang tidak baik dan kita mohon ampun kepada Allah. Maka keras-keras apapun benteng yang menghalangi rezeki kita datang, kalau kita sudah dobrak hal-hal itu dengan memperbaiki sholat 5 waktu, banyak istighfar, dan perbanyak juga sholawat. Karena di setiap sholawat kan ada satu kali sholawat udah ada 10 rahmat, 10 keberkahan, 10 dalam satu kali sholawat akan mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi kita berbanyak sholawatnya banyak gitu, teman-teman. Nah, paling itu yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan di sini saya ingin sharing lagi, berbagi cerita pada kalian semua. Dan mohon maaf jika kurang berkenan apa yang saya sampaikan, dan jika ada saran masukan bisa dituliskan dalam komentar. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel untuk selalu berkembang ya, dengan ditekan tombol like-nya, dinyalakan juga subscriber-nya, dan dinyalakan juga notifikasinya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.